Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai manusia sebagai animal educandum. Nah, video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pedagogik yang diampu oleh Ibu Maulina Rahayu MPD. Nah, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Neti Muhrimah dengan NIM 220962. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD, kelas RA2, Universitas Primagraha. Oke, langsung aja ya kita ke materinya. Nah, apa sih pengertian dari manusia sebagai animal educandum? Oke, jadi manusia sebagai animal educandum secara bahasa berarti manusia merupakan hewan yang dapat dididik dan harus mendapatkan pendidikan. Dari pengertian tersebut, secara tidak langsung terdapat perbedaan nih antara manusia dan hewan. Jadi, apa sih perbedaannya? Oke, kita simak sama-sama. Nah, sekarang kita bahas kehidupan hewan terlebih dahulu. Jadi, hewan ketika dilahirkan telah memiliki kemampuan siap pakai. Yang kedua, hewan itu segera berjalan dan dapat menyusui sendiri. Nah, jadi hewan ketika dilahirkan itu, mereka itu cepat jalannya dan mereka itu dapat menyusui sendiri tanpa dibantu oleh induknya. Yang ketiga, hewan merupakan makhluk biologis dengan kemampuan insting semata. Jadi, hewan itu mereka itu melakukan segala sesuatunya melalui insting. Yang keempat, hewan bertindak menurut insting dan tidak bertanggung jawab. Jadi hewan itu kayak masa bodoh gitu dengan lingkungan yang ada gitu. Jadi mereka tuh tidak bertanggung jawab sama sekali. Dan yang kelima, hewan tidak mengenal etika, estetika, dan agama. Jadi hewan itu tidak memiliki akal. Makanya kenapa mereka tidak mengenal etika, estetika, maupun agama. Oke, sekarang kita bahas tentang kehidupan manusia. Nah, manusia itu sangat berbeda ya teman-teman dengan hewan. Nah, jadi manusia itu ketika dilahirkan tidak berdaya sama sekali, sangat memerlukan bantuan. Nah, tanpa memerlukan bantuan, mungkin mereka akan mati. Nah, jadi ketika mereka dilahirkan, mereka tuh memerlukan bantuan khusus dari orang khusus juga seperti bidan, dokter untuk menangani kasus saat melahirkan tersebut. Yang kedua, manusia merupakan makhluk biologis, individual, sosial, berada dengan berbagai potensi yang pada dasarnya terbatas namun dapat terus dikembangkan. Yang ketiga, manusia itu bertindak menurut cipta, rasa, dan karsa, dan umumnya bertanggung jawab. Nah, jadi manusia itu sangat berbeda ya dengan hewan. Jadi manusia itu lebih bisa bertanggung jawab gitu, atas apa yang mereka lakukan ketimbang dengan hewan. Yang keempat, manusia itu mengenal etika, estetika, dan agama. Karena apa? Ya karena manusia itu memiliki akal, berbeda dengan hewan. Oke, selanjutnya adalah persamaan manusia dan hewan. Tadi kita telah menyimak perbedaannya, sekarang kita persamaannya. Persamaannya ini terdapat 3. Yang pertama, manusia maupun hewan punya dorongan atau kemampuan untuk hidup dan melanjutkan kehidupan. Jadi mereka itu punya dorongan gitu loh buat melanjutkan kehidupannya. Seperti mereka itu bisa mencari makanan, bekerja gitu loh. Manusia itu bisa bekerja, sedangkan hewan itu bisa mencari makanan untuk melanjutkan kehidupan selanjutnya. Yang kedua, manusia maupun hewan memiliki ketergantungan pada lingkungan sehingga dapat menyesuaikan diri, bahkan bersatu dengan lingkungannya. Jadi manusia maupun hewan juga sama-sama bergantung dengan lingkungan gitu loh, dengan lingkungan sekitar. Seperti mencari makan, bergantung pada hewan maupun tumbuhan. Dan yang ketiga, manusia maupun hewan memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berubah akibat interaksi dengan lingkungannya. Nah, selanjutnya adalah insting pada manusia. Nah, insting pada manusia itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama,
pada bayi adanya insting makan atau minum. Nah, begitu lahir ke dunia, bayi memiliki insting nih untuk mengisap setiap apa yang masuk ke dalam mulutnya. Bila mendengar suara keras, ia tuh bakal terkejut dan dia pun dapat menangis nih bila kelaparan. Yang kedua, pada waktu remaja, manusia itu menampakkan insting birahi atau insting seks. Nah, yaitu merasa tertarik terhadap lawan jenis. Nah, jika ada yang mengganggu, ia akan membela diri atau menyerang. Yang ketiga, manusia tidak dapat seluruh hidupnya bergantung terhadap instingnya semata, tetapi harus melalui usaha, perjuangan, dan belajar. Dan yang keempat, hewan lebih cepat mandiri karena perilakunya dikemudikan oleh instingnya. Nah, jadi, apakah pendidikan merupakan keharusan bagi manusia? Menurut kalian gimana? Haruskah manusia dididik? Oke, penjelasannya adalah yang pertama, dasar biologis. Nah, untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, anak manusia tidak memiliki insting yang sempurna sebagaimana yang dimiliki oleh hewan. Yang kedua, anak manusia perlu masa belajar yang panjang sebagai bekal menyesuaikan diri dengan lingkungan secara konstruksi. Oke, jadi manusia itu perlu memiliki masa belajar yang panjang seperti kita harus melewati SD, SMP, SMA, sampai jenjang pendidikan yang lebih tinggi untuk bekal kita ke depannya gitu. Oke, selanjutnya ada yang kedua, dasar psikososio-antropologis. Nah, untuk menghadapi kehidupan yang dilingkupi tantangan, manusia harus memiliki berbagai pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Potensi untuk ini sudah ada, tinggal pengembangannya. Nah, kita sebagai manusia itu sudah memiliki potensi nih untuk memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Tinggal kita nih untuk ngembangin semuanya. Selain itu, kemampuan manusia menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial bukan bawaan, tetapi hanya dapat diperoleh melalui pendidikan. Dan kebudayaan tidak terjadi karena sendirinya, melainkan hasil karya dari orang-orang yang terdidik. Jadi, kesimpulannya dari apa yang sudah saya katakan tadi, manusia itu harus dididik. Nah, berikut ini adalah alasan nih kenapa manusia harus dididik. Yang pertama, manusia dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya, namun punya potensi yang tidak terbatas. Yang kedua, manusia itu lahir tidak langsung dewasa atau belum siap menghadapi kehidupan, namun memiliki dorongan untuk mandiri dan membuat keputusan sendiri. Dan yang ketiga, manusia adalah makhluk sosial. Pergaulan sesama manusia merupakan proses memanusiakan manusia. Oke, next ya. Selanjutnya adalah pandangan yang mempengaruhi perkembangan anak. Nah, pandangan tersebut itu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama ada nativisme, yang kedua naturalisme, yang ketiga environmentalisme, dan yang keempat konvergensi. Oke, yang pertama nih, nativisme. Nah, menurut Schopenhauer, perkembangan individu semata-mata ditentukan oleh faktor yang dibawa sejak lahir. Jadi menurut Schopenhauer itu, jadi perkembangan individu seseorang itu dibawa sejak lahir. Jadi semua faktor yang ada sejak lahir itu bakal bergantung pada kehidupan kita ke depannya gitu loh. Nah, yang kedua, naturalisme. Nah, semua anak itu lahir dengan pembawaan yang baik dan tidak seorang anak pun yang memiliki pembawaan yang jelek. Itu tuh menurut J.J. Rousseau. Oke, yang ketiga, environmentalisme. Nah, menurut John Locke, perkembangan anak sangat bergantung pada lingkungannya. Oke, jadi perkembangan anak itu sangat bergantung pada lingkungannya itu karena menurut kalau misalkan lingkungan kita baik, maka sikap anak pun akan baik. Sebaliknya, kalau lingkungannya itu buruk, maka sikap anak pun akan terbawa menjadi buruk. Seperti itu ya.
Oke, dan yang keempat, menurut William Stern, dalam proses perkembangan anak, faktor bawaan atau faktor lingkungan itu memberi kontribusi yang sangat penting ya. Oke, next selanjutnya adalah dimensi kemanusiaan. Nah, yang pertama, manusia sebagai individu. Nah, manusia sebagai individu itu tidak ada orang yang dilahirkan yang sama persis. Yang kedua, setiap orang ingin mengaktualisasi dirinya. Dan yang ketiga, setiap orang bertanggung jawab atas dirinya, pikiran, perasaan, dan perilakunya. Oke, kita bahas yang pertama dulu ya. Tidak ada orang yang dilahirkan yang sama persis. Oke, jadi setiap individu itu sikap maupun fisiknya itu berbeda ya teman-teman. Tidak ada yang sama. Walaupun mereka kembar, tapi pasti mereka mempunyai sikap yang berbeda-beda gitu loh. Yang kedua, setiap orang ingin mengaktualisasi dirinya. Dan yang ketiga, setiap orang ingin bertanggung jawab atas dirinya, pikiran, perasaan, dan pilihan dan perilakunya. Oke, jadi setiap orang itu pasti mereka tuh bertanggung jawab atas apa yang mereka udah lakuin gitu loh. Terhadap perasaan yang udah mereka mainin gitu. Pokoknya atas apa yang mereka lakuin itu mereka akan bertanggung jawab. Yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial. Nah, anak menemukan akunya, membedakan antara akunya dan aku-aku yang lain yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk beragama. Oke, jadi sejak dulu manusia itu percaya ada kekuatan di luar dirinya, di luar alam ini. Jadi manusia itu punya kepercayaan gitu loh untuk pedoman hidupnya. Dan manusia itu pada dasarnya homo religioso. Dan yang terakhir, manusia itu sebagai makhluk susila. Oke, sekian pemaparan materi dari saya mengenai manusia sebagai animal educandum. Terima kasih atas kesempatannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.